Oke, belajar selanjutnya mengenai bentuk kalimatnya itu yang objek. Jadi objek ini adalah perantara yang dilakukan oleh si subjek. Jadi contohnya sebagai ibu, dan sapu. Nah, itu mengenai tentang objek. Sedangkan itu tentang K, keterangan. Nah, keterangan ini adalah sebuah kata yang mengikuti dari dua. Yang pertama, waktu dan tempat. Nah, ini contoh. Waktu. Ketika maghrib. Terus ke rumah. Di rumah. Di masjid. Nah, tadi kan sudah tahu mengenai penjelasan dari apa saja sih SPOK tadi. Sekarang kita buat contoh kalimat biar semakin bisa. Oke. Nah, semisal contoh kalimat. Lalu makan roti di rumah. Sekarang kita tentuin nih mana yang subjek, mana yang tadi predikat, mana yang objek, mana yang barang. Untuk Ani ini disebut subjek, sedangkan makan disebut predikat karena ini menunjukkan kalimat yang verbalnya. Misalnya untuk roti ini yang digelar sebagai objek. Nah, untuk di rumah ini termasuk dari keterangan tempat karena menunjukkan suatu tempat. Ada lagi misal itu menulis cerpen di perpustakaan. Nah, untuk Kak Dito ini berarti subjek. Oke, benar. Nah, untuk menulis ini berarti predikat. Cerpen ini berarti objeknya. Di perpustakaan ini berarti keterangan tempat. Oke, kan tadi sudah keterangan tempat nih. Sekarang coba kita bikin sebuah kalimat tetapi dengan keterangan. Contoh soal. Nah, yaitu yang pertama, di waktu sore Andi pergi bermain. Bola. Nah,
Di waktu sore ini disebut keterangan waktu karena di sini menunjukkan waktu sore. Bisa jam 2, jam 3, jam 4, atau jam 5. Itu keterangan waktu. Kali singkat. Nah, Andi ini adalah si pelaku, jadi disebut subjek. Untuk pergi bermain ini adalah predikat. Bola di sini disebut sebagai objek. Nah, begitu mungkin anak-anak mulai menjelaskan untuk kalimat SPOK. Nanti dari kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, setelah ini Bapak akan bikin soal mengenai kalimat SPOK juga, tapi nanti kita koreksi bersama-sama ya. Nah, baik anak-anak, tadi kan kalian udah maju nih, udah bikin kalimat ini. Nah, sekarang mari kita koreksi bersama-sama supaya kita lebih paham lagi, oke? Nah, di sini tadi si Rehan, Mas Budi bermain bola di lapangan. Oke, kalian udah Mas Rehan udah benar. Mas Budi ini berarti kan subjek, bermain ini predikat, bola ini berarti objek, di lapangan ini berarti keterangan tempat. KT. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Mas Rehan. Selanjutnya yaitu dari Mas Diki ya. Nah, untuk si ayah ini masuk subjek, benar banget. Jadi memperbaiki ini predikat, sepeda ini sebagai objeknya di pagi hari. Nah, ini keterangan AW, keterangan waktu. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya yaitu siswa membaca buku pelajaran di kelas. Ini mudah ya. Jadi siswa ini masih termasuk subjek, membaca buku. Membaca ini predikat, buku pelajaran ini sebagai objek di kelas. Ini sebagai keterangan KT. Oke, anak-anak, saya rasa dari tadi kalian sangat bingung banget nih, mau suka bagus. Nah, kalian juga kan tadi yang bagi yang paham kan? Jadi mungkin cukup kali ini pelajaran tentang kalimat SPOK tadi. Nah, ini saya persingkat lagi. Jadi kalimat SPOK ini adalah kalimat yang dimana tadi itu dari beberapa kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, tadi si subjek itu bisa seperti contoh seperti Bapak atau kalian. Nah, untuk si predikat itu adalah kata yang dimana sebagai perantara menuju si objeknya. Misal nih, memakan, memandang, itu karena tadi alasannya sebagai perantara dari si subjek menuju objek. Nah, contoh objeknya ini seperti ini, menghapus, menulis, meja, kursi, lampu, dan lain-lain. Untuk keterangan di sini ada dua, ada keterangan waktu maupun keterangan tempat. Kalau waktu tadi misal ya sore hari atau di malam hari. Kalau tempat bisa sekolah ataupun perpustakaan ataupun maupun taman. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Maaf jika mungkin ada kesalahan dari bicara dan sebagainya. Untuk mengakhiri pelajaran pada agak siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita terima dan kita ingat di pikiran kita. Al-Hadiyah, Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.